Pride and Prejudice bab 18. Elizabeth tidak pernah ragu Mr. Wickham akan menghadiri pesta dansa Netherfield sampai dia memasuki ruang tamu di Netherfield dan dengan sia-sia mencari keberadaan Mr. Wickham di antara kerumunan pria bermantel merah yang ada di sana. Kepastian bahwa mereka akan berjumpa malam itu tidak pernah terpatahkan oleh kecurigaan apapun. Dia telah berdandan lebih cantik daripada biasanya dan dengan semangat tertinggi mempersiapkan diri untuk menaklukkan segala sesuatu yang telah meninggalkan berbagai pertanyaan di hatinya, yakin bahwa semuanya akan terjawab malam itu. Tetapi seketika itu juga muncullah dugaan bahwa Mr. Darcy telah mengesampingkan Mr. Wickham dalam undangan yang diberikan oleh Bingley bersaudara kepada para prajurit, dan meskipun itu belum pasti, fakta tak terbantahkan mengenai absennya Mr. Wickham malam itu ditegaskan oleh rekannya, Denny, yang dengan girang menyambut sapaan Lydia dan mengabarkan bahwa Wickham belum kembali dari kota. Kemudian dengan senyuman penuh arti, Denny menambahkan, "Aku tidak bisa membayangkan urusan mendadak apa yang mengharuskannya pergi, jika bukan karena dia ingin menghindari sosok tertentu yang ada di sini." Ucapan tersebut, walaupun tidak terdengar oleh Lydia, tertangkap oleh Elizabeth, dan meskipun dia yakin bahwa tidak adil menyalahkan absennya Wickham kepada Darcy, kekecewaan mendadak itu menajamkan kebenciannya kepada Darcy, sehingga dia menjawab dingin pertanyaan sopan yang secara langsung ditujukan oleh pria itu kepadanya. Perhatian, keramahan, dan kesabaran yang dia berikan kepada Darcy berarti luka bagi Wickham. Bertekad untuk tidak akan melayani bentuk percakapan apapun dengan Darcy, Elizabeth berlalu dengan kekesalan menumpuk yang tidak bisa disingkirkannya, dengan berbicara kepada Mr. Bingley sekalipun, yang kebutaannya dalam memilih teman membuatnya kesal. Tetapi Elizabeth bukanlah orang yang mau berlama-lama kesal, dan meskipun semua angan-angannya tentang malam itu hancur berantakan, itu tidak berpengaruh lama pada semangatnya. Setelah mengucapkan semua beban hatinya kepada Charlotte Lucas yang telah seminggu tidak ditemuinya, dia dengan mudah mengalihkan perhatian pada keanehan sepupunya dan menunjukkan kepada Charlotte. Tetapi dua dansa pertama bersama Mr. Collins berhasil mengembalikan kekesalan Elizabeth. Keduanya memalukan. Mr. Collins yang canggung dan muram lebih berkonsentrasi dalam meminta maaf daripada berdansa, dan seringkali salah melangkah tanpa menyadarinya. Bagi Elizabeth, dua kali berdansa bersama Mr. Collins mengakibatkan segenap rasa malu dan penderitaan yang didapatkan oleh pasangan yang tidak menyenangkan selama beberapa kali pesta dansa. Dia dengan gembira menyambut saat-saat perpisahan dengannya. Selanjutnya, dia berdansa bersama seorang prajurit dan mendapatkan penghiburan setelah membicarakan Wickham dan mendengar bahwa pemuda itu disukai oleh teman-temannya. Setelah selesai, Elizabeth kembali menemui Charlotte Lucas dan mengobrol dengannya, ketika tiba-tiba Mr. Darcy mengejutkannya dengan mengulurkan tangan kepadanya. Elizabeth menerima ajakan dansa tersebut tanpa tahu apa yang dilakukannya. Mr. Darcy langsung berlalu dan Elizabeth mengeluhkan kelambatan pikirannya saat itu. Charlotte berusaha menyenangkannya. "Aku yakin kau akan menganggap dirinya sangat menyenangkan. Astaga, ini akan menjadi kemalangan terbesar di dunia, mendapati bahwa seseorang yang lebih benci ternyata menyenangkan. Jangan mendoakanku tertimpa keburukan semacam itu." Ketika dansa hendak dimulai dan Darcy mendekat untuk menyambut tangan Elizabeth, Charlotte menyempatkan diri untuk membisikkan peringatan kepada sahabatnya. Sebaiknya Elizabeth tidak bertingkah bodoh dan membiarkan rasa sukanya kepada Wickham menjadikannya tampak buruk di depan mata seorang pria yang 10 kali lebih penting daripada prajurit itu. Tanpa menjawab, Elizabeth menempatkan diri dalam barisan, terpana menyaksikan betapa derajatnya seolah-olah terangkat hanya gara-gara dia berhadapan dengan Mr. Darcy. Dan ketika membaca ekspresi para tetangganya, tampaklah bahwa mereka pun sama terpadanya dengan dirinya. Selama beberapa waktu, keduanya berdiri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Elizabeth mulai menyangka bahwa mereka akan tetap diam hingga kedua dansa mereka berakhir, dan mula-mula dia bertekad untuk mempertahankannya. Hingga tiba-tiba terpikir olehnya bahwa melibatkannya dalam sebuah pembicaraan akan menjadi hukuman yang lebih berat bagi Mr. Darcy. Dia pun mulai berbasa-basi. Mr. Darcy menjawab lalu diam kembali. Setelah jeda selama beberapa menit, Elizabeth untuk kedua kalinya mengajaknya berbicara. "Sekarang adalah giliranmu untuk mengucapkan sesuatu, Mr. Darcy. Aku sudah membicarakan soal dansa, dan kau seharusnya mengomentari luas ruangan atau jumlah pasangan yang sedang berdansa." Mr. Darcy tersenyum dan meyakinkannya bahwa dia akan mengucapkan apapun yang diharapkan oleh Elizabeth. "Baiklah, aku menerima jawabanmu untuk saat ini. Mungkin setelah ini
Aku akan mengatakan bahwa pesta dansa tertutup jauh lebih menyenangkan daripada pesta dansa umum. Tetapi untuk saat ini kita bisa diam saja. Apakah ada aturan untuk berbicara saat sedang berdansa? Kadang-kadang kita harus sedikit berbicara saat sedang berdansa. Akan sangat aneh jika pasangan dansa diam saja selama setengah jam menghabiskan waktu bersama. Namun demi kepentingan sebagian orang, sebuah percakapan harus diatur sedemikian rupa, karena pasangan dansa mungkin mengalami masalah dalam berbicara. Apakah kau sedang mengungkapkan perasaanmu sendiri saat ini, atau kau membayangkan perasaanku? Dua-duanya, jawab Elizabeth dengan luwes, karena aku selalu melihat banyak kesamaan dalam cara berpikir kita. Kita berdua tidak tahu harus mengatakan apa, dan kita enggan berbicara, kecuali untuk mengucapkan sesuatu yang akan membuat seisi ruangan terkesan dan mengenangnya di masa depan. Aku yakin itu sama sekali tidak sesuai dengan sifatmu, kata Darcy. Itu lebih sesuai dengan sifatku. Aku tidak bisa menyangkalnya, tidak diragukan lagi. Kau pasti beranggapan begitu. Tidak selayaknya aku menilai diriku sendiri. Darcy tidak menjawab, dan mereka kembali diam hingga dansa dimulai. Ketika Darcy menanyakan apakah Elizabeth dan saudari-saudarinya sering berjalan kaki ke Meryton, Elizabeth mengiyakan. Tidak sanggup menahan godaan, dia menambahkan, ketika kau bertemu dengan kami di sana beberapa hari yang lalu, kami baru saja berkenalan dengan seorang teman baru. Dampak dari perkataan Elizabeth langsung terlihat. Rona kekesalan menyelimuti sosok Darcy, tapi dia tidak mengatakan apapun, dan Elizabeth, meskipun menyalahkan diri sendiri untuk kelancangannya, tidak bisa lagi mengatakan apa-apa. Akhirnya, Darcy berbicara dengan sikap terkendali. Mr. Wickham memang dikaruniai sifat ceria yang memudahkannya dalam mencari teman. Apakah dia juga mudah mempertahankan pertemanan? Aku kurang yakin. Malang sekali nasibnya karena kehilangan pertemananmu, jawab Elizabeth dengan penuh penekanan, dan dengan cara yang membuatnya menderita seumur hidup. Darcy tidak menjawab, dan sepertinya berharap bisa mengalihkan topik pembicaraan. Tepat ketika itu, Sir William Lucas tampak di dekat mereka, bermaksud melintas ke sisi lain ruangan. Tetapi ketika melihat Mr. Darcy, dia berhenti dan membungkuk berlebihan untuk memuji cara berdansanya dan pasangannya. Saya benar-benar senang melihatnya, Sir. Keahlian berdansa seperti itu sangat jarang ditemui. Ini adalah bukti nyata bahwa Anda berasal dari kelas atas. Bagaimanapun, izinkanlah saya mengatakan bahwa pasangan Anda yang cantik tidaklah mengecewakan Anda. Dan saya harus mengharapkan bahwa keindahan ini sering terulang, terutama ketika sebuah peristiwa besar tertentu terjadi. Elisa sayang, katanya sambil melirik Jane dan Bingley. Betapa banyaknya ucapan selamat yang akan mengalir. Saya tidak sabar menantikannya, Mr. Darcy. Tapi jangan biarkan saya mengganggu Anda, Sir. Anda tidak akan berterima kasih karena saya telah memotong obrolan Anda dengan gadis muda itu, yang mata cemerlangnya juga memikat hati saya. Darcy tidak terlalu memedulikan bagian terakhir perkataan Sir William, tapi pesan tersiratnya tentang Bingley sepertinya sangat mengagetkannya. Dengan ekspresi sangat serius, dia menatap Bingley dan Jane yang sedang berdansa berdua. Bagaimanapun, setelah memulihkan diri dalam waktu singkat, dia menoleh ke arah Elizabeth dan mengatakan, penyalaan dari Sir William membuatku melupakan obrolan kita. Menurutku, kita sama sekali tidak sedang mengobrol. Sir William tidak bisa menyela dua orang yang tidak sedang membicarakan apa-apa. Kita sudah mencoba 2 atau 3 topik dan semuanya gagal. Apa yang akan kita bicarakan selanjutnya? Aku tidak sanggup membayangkannya. Bagaimana jika kita membicarakan tentang buku? Kata Darcy tersenyum. Buku? Oh tidak, aku yakin kita tidak pernah membaca buku yang sama atau membaca dengan perasaan yang sama. Sayang sekali kalau kau beranggapan begitu, tapi jika begitu masalahnya, setidaknya ada satu topik yang tepat untuk kita. Kita bisa membandingkan perbedaan pendapat kita. Jangan, aku tidak bisa membicarakan buku di ruang dansa. Kepalaku selalu dipenuhi hal lain. Keadaan di sekeliling kita selalu lebih menarik untuk dipikirkan, bukan? Kata Darcy, meragukan ucapan Elizabeth. Ya, selalu, jawab Elizabeth tanpa menyadari ucapannya, karena pikirannya telah melayang jauh, hingga tiba-tiba dia mengatakan, aku ingat dirimu pernah mengatakan, Mr. Darcy, bahwa kau jarang memaafkan, bahwa kebencianmu sulit dihapuskan. Kau sangat berhati-hati tentunya agar tidak membenci seseorang. Tentu saja, jawab Darcy dengan tegas, dan tidak pernah membiarkan dirimu dibutakan oleh prasangka. Kuharap tidak. Penting untuk diperhatikan oleh siapapun bahwa sebuah keputusan harus dipertimbangkan dengan sebaik mungkin. Bolehkah aku mengetahui ke arah mana
Kemana arah pertanyaan-pertanyaan ini? Sekadar penggambaran terhadap perangaimu, kata Elizabeth berusaha menggoyahkan keseriusannya. Aku sedang mencoba membaca sifatmu. Dan apakah kau berhasil? Elizabeth menggeleng. Aku sama sekali tidak mengerti. Aku mendengar banyak cerita berbeda mengenai dirimu yang sangat membingungkanku. Aku yakin sekali, jawab Darcy dengan berat hati, bahwa ada berbagai kabar tersebar mengenai diriku, dan aku berharap Miss Bennet, kau tidak mereka-reka sifatku saat ini, karena penampilan tidak selalu mencerminkan sifat seseorang. Tapi jika aku tidak melakukannya sekarang, aku mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan lagi. Kalau begitu, aku tidak akan menghalangimu, Darcy menjawab dengan dingin. Elizabeth tidak mengatakan apa-apa lagi dan mereka menyelesaikan dansa mereka, lalu berpisah dalam keheningan. Keduanya merasa kecewa, meskipun kadarnya berbeda. Karena sebuah perasaan kuat terhadap Elizabeth menggelora di dada Darcy, dia dapat dengan mudah memaafkan gadis itu dan melampiaskan kemarahannya kepada orang lain. Mereka belum lama berpisah ketika Miss Bingley menghampiri Elizabeth dan dengan nada sinis yang sopan menyapanya. Jadi, Miss Elisa, kudengar kau sangat menyukai George Wickham. Kakakmu membicarakan tentang dia dan memberiku 1000 pertanyaan. Dan sepertinya pemuda itu lupa memberitahumu di antara cerita-ceritanya bahwa dia adalah anak laki-laki si tua Wickham, pelayan almarhum Mr. Darcy. Namun, izinkanlah aku memperingatkanmu sebagai seorang teman, agar kau tidak begitu saja mempercayai semua ucapannya tentang Mr. Darcy yang memperlakukannya dengan buruk. Itu bohong, karena sebaliknya dia selalu diperlakukan dengan sangat baik, meskipun George Wickham memperlakukan Mr. Darcy dengan sangat jahat. Aku tidak tahu apa tepatnya, tapi aku mengerti betul bahwa Mr. Darcy tidak bisa disalahkan, bahwa dia tidak tahan mendengar nama George Wickham disebutkan, dan bahwa meskipun kakakku merasa tidak mungkin mengesampingkan George Wickham dalam undangannya untuk para prajurit, Darcy sangat lega saat mengetahui bahwa pemuda itu pergi. Dia sungguh lancang karena datang kemari, dan aku tidak mengerti bagaimana dia berani melakukan itu. Aku kasihan kepadamu, Miss Elisa, karena kau harus mengetahui keburukan pria yang kau sukai. Tetapi sungguh melihat siapa keluarganya, kita tidak semestinya mengharapkan seseorang yang lebih baik. Bagimu kesalahan dan latar belakangnya sama saja, kata Elizabeth dengan gusar. Karena aku mendengarmu menuduhnya sebagai seseorang yang buruk hanya karena dia adalah putra pelayan Mr. Darcy. Dan mengenai hal itu, percayalah, dia sudah memberitahuku. Maaf, jawab Miss Bingley berpaling sambil mencibir. Maaf karena aku ikut campur, memang itu maksudku. Perempuan jahat, Elizabeth berbicara sendiri. Kau salah besar kalau mengira bisa memengaruhiku dengan serangan murahan seperti ini. Tidak ada yang kulihat dari ocehanmu selain kebodohanmu sendiri dan kekejaman Mr. Darcy. Kemudian Elizabeth mencari kakaknya yang sedang membicarakan topik yang sama dengan Bingley. Jane menyambutnya dengan senyuman manis dan rona bahagia yang menunjukkan betapa dia sangat gembira malam itu. Elizabeth langsung bisa membaca perasaan kakaknya. Dan sekonyong-konyong rasa iba kepada Wickham, kebencian kepada musuh-musuhnya, dan semua hal lainnya tergantikan oleh harapan akan kebahagiaan sejati Jane. Aku ingin mendengar, kata Elizabeth senyumnya selebar kakaknya, tentang apa yang telah kau ketahui mengenai Mr. Wickham. Tapi mungkin kau terlalu gembira untuk memikirkan orang lain, dan kalau begitu adanya, aku pasti akan memaafkanmu. Tidak, jawab Jane. Aku tidak melupakan dia, tapi tidak ada kabar bagus yang bisa kusampaikan kepadamu. Mr. Bingley tidak mengetahui riwayat Mr. Wickham secara menyeluruh dan kurang memahami kejadian yang menyebabkan pertikaiannya dengan Mr. Darcy. Namun dia berani menjamin kebaikan hati, kejujuran, dan kehormatan sahabatnya, dan sepenuhnya yakin bahwa Mr. Wickham memang layak diperlakukan seperti itu oleh Mr. Darcy. Maafkan aku karena mengatakan ini, tapi berdasarkan ucapan Mr. Bingley dan adiknya, Mr. Wickham memang bukan pria baik. Aku khawatir dia memang telah melakukan kesalahan besar dan memang pantas jika Mr. Darcy membencinya. Mr. Bingley tidak mengenal Mr. Wickham secara pribadi. Tidak, dia baru pertama kali berjumpa dengannya pagi itu di Meryton. Kalau begitu, dia hanya mendengar tentang Mr. Wickham dari Mr. Darcy. Aku puas dengan penjelasan ini, tapi apa pendapatnya tentang pertikaian mereka? Dia tidak tahu kejadiannya, meskipun dia telah lebih dari sekali mendengar Mr. Darcy menyebutkannya. Tapi dia yakin Mr. Darcy telah mengambil keputusan yang tepat. Aku tidak meragukan kejujuran Mr. Bingley, kata Elizabeth dengan hangat. Tapi maafkanlah aku kalau aku tidak begitu saja meyakini ucapannya. Aku yakin pembelaan Mr. Bingley kepada sahabatnya sangat tulus. Tapi karena dia tidak menyaksikan sendiri beberapa bagian dari ceritanya dan hanya mendengarnya dari sahabatnya itu, tidak ada yang berubah dalam penilaianku mengenai Mr. Wickham dan Mr. Darcy.
Kemudian Elizabeth mengalihkan pembahasan mereka pada topik yang lebih menyenangkan bagi keduanya, yang tidak memungkinkan adanya perbedaan pendapat. Elizabeth mendengarkan dengan sukacita harapan Jane akan kebahagiaan, meskipun tidak muluk-muluk, yang bisa didapatkannya dari Mr. Bingley. Sebisa mungkin Elizabeth mengatakan apapun untuk melambungkan semangat Jane. Ketika Mr. Bingley muncul, Elizabeth kembali mencari Miss Lucas. Pertanyaan Charlotte tentang Mr. Darcy baru terjawab sebagian ketika Mr. Collins menghampiri mereka dan mengabarkan kepada Elizabeth dengan berapi-api bahwa dia sangat beruntung karena baru saja membuat sebuah penemuan penting. "Saya baru saja mengetahui," katanya, "melalui kebetulan semata bahwa ada seorang keluarga dekat Lady Catherine de Bourgh di ruangan ini. Saya tanpa sengaja mendengar pria itu sendiri menyebutkan kepada wanita muda yang menyelenggarakan pesta ini bahwa sepupunya bernama Miss de Bourgh, putri dari Lady Catherine. Sungguh menakjubkan semua ini. Siapa yang menyangka bahwa dalam acara ini saya akan bertemu dengan seseorang yang ternyata bisa jadi keponakan Lady Catherine de Bourgh. Saya sangat bersyukur karena mengetahui hal itu sedini mungkin, sehingga saya bisa menyampaikan penghormatan saya kepadanya. Saya akan segera melakukannya dan saya yakin beliau akan memaafkan keterlambatan saya. Saya harus meminta maaf atas ketidaktahuan saya mengenai hubungan kekeluargaan mereka. Jangan memperkenalkan diri kepada Mr. Darcy." "Tentu saja saya akan memperkenalkan diri. Saya akan meminta maaf kepada beliau karena tidak melakukannya sedari tadi. Saya yakin bahwa beliau adalah keponakan Lady Catherine. Saya akan mengabarkan kepada beliau bahwa Lady Catherine baik-baik saja ketika saya menemuinya 7 malam yang lalu." Elizabeth berusaha keras membujuk Mr. Collins agar mengurungkan niatnya, mengatakan kepadanya bahwa Mr. Darcy akan menganggap sopan tanpa perkenalan sebagai kelancangan alih-alih penghormatan kepada bibinya, bahwa perkenalan antara mereka bukanlah sesuatu yang penting, dan bahwa seandainya mereka harus berkenalan, Mr. Darcy sendirilah sebagai pihak yang berkedudukan lebih tinggi yang harus mengambil langkah awal. Mr. Collins mendengarkan Elizabeth dengan tetap berkeinginan untuk menjalankan kehendaknya sendiri. Dan ketika gadis itu selesai berbicara, menjawab, "Miss Elizabeth yang baik, saya sangat menghargai penilaian mengesankanmu mengenai segala sesuatu yang berada dalam jangkauanmu. Tetapi izinkanlah saya mengatakan bahwa tentunya ada perbedaan besar antara tata cara pergaulan orang biasa dan mereka yang terikat pada peraturan gereja. Karena perkenankanlah saya menjelaskan bahwa saya menganggap gereja memiliki kedudukan tertinggi di kerajaan ini, meskipun harus dipastikan bahwa kerendahan hati tetaplah penting. Oleh karena itu, kau sebaiknya memperbolehkan saya mengikuti keyakinan saya dalam hal ini, yang dalam pandangan saya sama halnya dengan melaksanakan tugas. Maafkanlah saya karena mengabaikan nasihatmu yang tentu akan selalu saya ikuti dalam semua hal lain. Meskipun dalam kasus ini, saya menganggap pendidikan dan kebiasaan belajar saya lebih tepat untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan daripada pemikiran seorang gadis muda sepertimu." Dan setelah membungkuk dalam-dalam, dia meninggalkan Elizabeth untuk memburu Mr. Darcy. Dengan penuh rasa ingin tahu, Elizabeth mengamati reaksi Mr. Darcy yang keterkejutannya tampak sangat nyata. Mr. Collins memulai perkenalannya dengan anggutan khidmat, dan meskipun tidak mendengar sepatah kata pun, Elizabeth merasa seolah-olah dirinya mendengar semuanya. Dari gerakan bibir Mr. Collins, dia bisa membaca kata-kata meminta maaf, Hansford, dan Lady Catherine de Bourgh. Melihat Mr. Collins memaparkan diri di hadapan pria semacam itu membuat Elizabeth marah. Mr. Darcy menatapnya dengan heran, dan ketika gilirannya berbicara tiba, dia menjawab dengan kesopanan yang berjarak. Namun Mr. Collins tampak gentar kembali berbicara panjang lebar, dan Mr. Darcy menumpuk kekesalan akibat lamanya Mr. Collins berbicara, sehingga pada akhir pembicaraan dia hanya mengangguk singkat dan pergi ke arah lain. Mr. Collins kembali menghampiri Elizabeth. "Percayalah bahwa saya tidak punya alasan," katanya, "untuk merasa kecewa terhadap penerimaannya. Mr. Darcy menyambut saya dengan sangat ramah. Beliau menjawab dengan sangat sopan dan bahkan memuji saya dengan mengatakan bahwa beliau sangat meyakini pilihan Lady Catherine, karena bibinya tidak akan salah melangkah. Sungguh pemikiran yang hebat. Secara keseluruhan saya sangat menyukai beliau." Karena sudah tidak ingin lagi mendengar tentang Mr. Darcy, Elizabeth mengalihkan nyaris seluruh perhatiannya kepada kakaknya dan Mr. Bingley, dan bayangan-bayangan yang hadir di benaknya akibat pemandangan itu menjadikannya nyaris sebahagia Jane. Elizabeth membayangkan Jane berada di Netherfield diselimuti kebahagiaan pernikahan yang dilandasi cinta sejati, dan jika itu sungguh terjadi, dia bahkan akan berusaha menyukai kedua saudari Bingley. Elizabeth tahu betul bahwa pikiran ibunya mengarah ke hal yang sama, dan dia bertekad untuk sebisa mungkin menghindarinya karena tidak ingin terlalu banyak mendengar gembar-gembor tentang impian ibunya. Karena itulah ketika pesta kudapan, dia merasa sangat tidak beruntung ketika mereka duduk berdekatan.
Kemarahannya terpancing ketika dia mendengar ibunya berceloteh tanpa henti kepada Lady Lucas dengan bebas terbuka tentang angan-angannya bahwa Jane akan segera menikah dengan Mr. Bingley. Itu adalah topik yang menarik, dan Mrs. Bennet sepertinya tidak memiliki rasa lelah dalam menyebutkan betapa mereka adalah pasangan yang serasi. Mr. Bingley adalah seorang pemuda yang menawan, sangat kaya, dan yang terpenting adalah rumahnya hanya berjarak 3 mil dari rumah mereka. Selain itu, sungguh melegakan memikirkan bahwa kedua saudari Mr. Bingley sangat menyukai Jane, dan sama seperti dirinya, mereka juga mendambakan pernikahan pasangan itu. Terlebih lagi, ini sangat menjanjikan bagi adik-adik Jane, karena pernikahan kakak mereka dengan seorang pria kaya bisa mendorong mereka untuk mendapatkan suami kaya. Dan akhirnya, sungguh menyenangkan karena di hari tuanya, dia bisa memasrahkan nasib putri-putri rajanya kepada kakak sulung mereka, dan dia tidak akan terpaksa memikirkan nasib mereka lagi. Penting bagi semua orang untuk menganggap peristiwa itu sebagai sesuatu yang menyenangkan, karena memang itulah etikanya. Namun sebenarnya tidak ada orang selain Mrs. Bennet yang betah terus-terusan tinggal di rumah dalam masa apapun. Mrs. Bennet menutup celotehannya dengan mendoakan Lady Lucas secepatnya memperoleh keberuntungan yang sama, meskipun dia meyakini dengan penuh kemenangan bahwa kesempatan itu tidak ada. Sia-sia saja Elizabeth berupaya menahan derasnya arus celotehan ibunya atau memancingnya untuk berbicara dengan suara lebih pelan. Di tengah kemarahan yang tidak terlampiaskan, Elizabeth memperingatkan ibunya bahwa perkataannya mungkin terdengar oleh Mr. Darcy yang duduk berseberangan dengan mereka. Ibunya hanya memelotinya karena merasa terganggu. Memangnya apa arti Mr. Darcy bagiku sehingga aku harus takut kepadanya? Aku yakin kita tidak berutang apapun kepadanya sehingga kita dilarang mengatakan apapun yang tidak ingin dia dengar. Demi Tuhan, Mama, jangan keras-keras. Keuntungan apakah yang bisa Mama dapatkan jika Mr. Darcy tersinggung? Mama tidak akan memberikan kesan baik pada sahabatnya dengan berbuat begitu. Apapun yang diucapkan Elizabeth gagal memberikan pengaruh. Ibunya masih membicarakan pandangannya dengan nada sok tahu yang sama. Wajah Elizabeth merah padam karena terbakar oleh rasa malu dan marah. Mau tidak mau, dia berkali-kali melirik ke arah Mr. Darcy, meskipun setiap pandangannya menegaskan apa yang ditakutinya. Karena meskipun Mr. Darcy tidak pernah menatap ke arah ibunya, Elizabeth yakin bahwa perhatiannya tercurah sepenuhnya ke setiap kata yang diucapkan oleh ibunya. Ekspresi wajahnya berangsur-angsur berubah dari mencibir menjadi serius dan terkendali. Akhirnya bagaimanapun Mrs. Bennet kehabisan kata-kata, dan Lady Lucas yang telah sejak lama menguap karena bosan beranjak untuk menghibur diri dengan daging khas dan ayam dingin. Elizabeth pun mulai memulihkan diri, tetapi momen menenangkan itu hanya sejenak dinikmatinya karena ketika pesta kudapan berakhir, orang-orang mulai membicarakan musik, dan rasa malu menyergapnya ketika dia melihat Mary yang setelah menerima sangat sedikit pujukan mempersiapkan diri untuk menghibur semua orang. Dengan melontarkan tatapan penuh arti dan permohonan tanpa suara, dia memohon kepada Mary untuk mengurungkan niatnya, tapi sia-sia saja. Mary tidak akan memahami mereka. Kesempatan untuk tampil selalu disambutnya dengan senang hati, dan dia mulai menyanyi. Elizabeth menyaksikan penampilan Mary dan merasakan sensasi mencekam. Dia mendengarkan beberapa bait yang dibawakannya dan berharap tanpa sabar agar tidak ada yang memberikan sambutan baik, karena bagi Mary, beberapa ucapan terima kasih saja akan memercikan harapan untuk menampilkan hiburan lagi dan memulai lagu baru setelah jeda selama setengah menit. Nyanyian Mary sendiri sesungguhnya tidak layak dipertontonkan. Suaranya lemah dan sikapnya kurang meyakinkan. Elizabeth merasa tersiksa. Dia menatap Jane untuk melihat reaksinya, tapi Jane sedang tenggelam dalam percakapannya bersama Mr. Bingley. Dia menatap kedua adiknya dan melihat mereka sedang saling mengolok-olok dengan isyarat, dan dia menatap Darcy yang tetap menampilkan air muka keruh. Elizabeth menatap ayahnya untuk memohon agar turun tangan dan mencegah Mary menyanyi sepanjang malam. Mr. Bennet memahami isyarat putrinya, dan setelah Mary menyelesaikan lagu keduanya, dia berkata dengan nyaring, "Penampilanmu sangat memuaskan, nak. Kau telah menghibur kami cukup lama. Berikanlah kesempatan kepada gadis-gadis lain untuk tampil." Mary meskipun berpura-pura tidak mendengar menjadi agak bimbang, dan Elizabeth yang merasa kasihan kepadanya dan kasihan kepada ayahnya yang telah memberikan teguran mulai khawatir kecemasannya tidak berarti. Orang lain mulai berkomentar mengenai kejadian itu. "Seandainya saja," kata Mr. Collins, "saya cukup beruntung karena dikaruniai keahlian menyanyi. Saya pasti akan tampil untuk menghibur semua tamu di sini, karena saya menganggap musik sebagai hiburan yang jauh dari dosa dan sangat tepat untuk seorang abdi gereja. Tetapi saya tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa kita boleh menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menikmati musik, karena ada banyak hal lain harus diselesaikan. Seorang pendeta punya banyak tugas. Pertama-tama, dia harus menentukan jumlah sedekah yang menguntungkan bagi dirinya, tapi tidak akan menyinggung patronnya.
Kemudian dia harus menulis sendiri khotbah-khotbahnya dan akan tersisa banyak waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas bagi jemaatnya serta merawat dan memperbaiki tempat tinggalnya yang sebisa mungkin harus tetap nyaman. Dan saya tidak akan mengesampingkan pentingnya pendeta memberikan perhatian dan nasihat kepada semua orang, terutama kepada mereka yang mempunyai kedudukan lebih tinggi. Saya tidak bisa menyepelekan tugasnya dan saya juga tidak bisa menyalahkannya jika dia sesekali memberikan penghormatan kepada siapapun yang memiliki hubungan dengan keluarganya. Dan dengan anggukan ke arah Mr. Darcy, dia menutup pidatonya yang diucapkannya dengan sangat keras sehingga dapat didengar oleh separuh ruangan. Sebagian orang terpana menatapnya, sebagian yang lain tersenyum. Namun tidak ada yang kelihatan lebih senang daripada Mr. Bennet. Sementara istrinya dengan serius memuji Mr. Collins karena telah berbicara dengan sangat bijaksana, dia berbisik kepada Lady Lucas bahwa Mr. Collins adalah pria muda yang luar biasa cerdas dan baik hati. Elizabeth merasa bahwa seandainya keluarganya memang berniat menampilkan diri sebanyak yang mereka lakukan malam itu, mustahil bagi mereka untuk kelihatan lebih mencolok daripada yang sudah terjadi. Dia bersyukur untuk kelangsungan hubungan Bingley dan kakaknya karena sebagian kejadian mencolok itu luput dari perhatian Bingley. Dan karena pria tersebut bukan jenis yang akan mempermasalahkan kekonyolan semacam itu, tetapi fakta bahwa kedua adik Bingley dan Mr. Darcy mendapatkan kesempatan untuk mengolok-olok keluarganya terasa cukup memuakkan bagi Elizabeth, dan dia tidak bisa memutuskan yang mana yang lebih menjengkelkan, diamnya Mr. Darcy atau senyum menghina kedua teman wanitanya.